Kita lanjut bahas spoiler BTTH Season 5 episode 107. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Dengan kecepatan Xiaoyan saat ini dia sudah berada di luar pegunungan mata surga. Xiaoyan berhenti sejenak di atas puncak gunung, kemudian mengambil peta wilayah utara dari dalam cincin penyimpanan yang dia beli di kota transformasi tulang saat itu. Menurut apa yang dikatakan oleh Mu Qingluan, pertemuan besar 4 pavilion akan diadakan di markas besar dari pavilion petir angin, dan itu adalah pavilion timur. Berdasarkan peta ini, pavilion timur harusnya berada di dekat perbatasan dari wilayah utara dari dataran tengah ini. Xiaoyan segera masukkan kembali peta ke dalam cincin penyimpanan, yang kemudian dia mengatakan tempat itu masih sangat jauh. Sepertinya aku membutuhkan waktu sekitar 5 hari untuk bisa sampai di tempat itu, dan aku harus melakukan perjalanan dengan cepat. Jika tidak, maka kemungkinan aku akan melewatkan pertemuan besar 4 pavilion. Setelah berkata seperti ini, tubuh dari Xiaoyan kembali bergerak menjadi sebuah cahaya yang menghilang di langit. Pavilion timur petir angin adalah tempat yang sangat terkenal di wilayah dataran tengah ini. Karena itu, merupakan markas besar dari pavilion petir angin yang merupakan bagian dari 4 pavilion besar penguasa dataran tengah. Dan kali ini, tempat itu akan menjadi pusat diadakannya pertemuan dari 4 pavilion besar. Seluruh anggota generasi muda dari berbagai wilayah pasti akan menuju ke tempat itu dan mengikuti kompetisi. Hal ini juga tidak akan dilewatkan oleh orang-orang dari 3 pavilion yang lainnya. Lokasi dari pavilion timur petir angin sendiri terletak di pegunungan petir angin yang merupakan perbatasan wilayah utara dari dataran tengah. Tempat itu cukup unik karena medannya sangat tinggi dan selalu ada suara petir yang menggelegar di langit. Bahkan cuaca di pavilion timur petir angin tidak bisa diprediksi. Awalnya cerah, namun tiba-tiba saja akan turun hujan dan berubah menjadi badai petir. Selama periode waktu belakangan ini, pegunungan petir angin telah menjadi sangat ramai karena banyak orang yang tidak terhitung jumlahnya telah datang ke tempat itu untuk bisa menyaksikan pertemuan 4 pavilion. Namun sebagian dari mereka juga ada yang akan mengikuti kompetisi yang diadakan di tempat ini. 4 hari telah berlalu, sosok dari Xiaoyan telah muncul di langit. Tatapan matanya melihat pada pegunungan petir yang ada di depan sana. Kemudian Xiaoyan mengatakan, tempat ini memiliki kekuatan petir angin yang sangat padat, dan seharusnya ini merupakan pegunungan petir angin, di mana pavilion timur petir angin pasti berada di atas sana. Sepertinya aku belum terlambat. Setelah berkata seperti ini, Xiaoyan mencari tempat yang aman untuk mendarat. Dia kemudian bergumam pada dirinya sendiri, aku ingin tahu apakah pertemuan besar dari 4 pavilion telah dimulai. Setelah mengatakan hal ini, Xiaoyan segera mengeluarkan benda tipis dari dalam cincin penyimpanan, karena itu merupakan kulit transparan, dan akhirnya digunakan di wajah Xiaoyan. Dalam sekejap saja, wajah Xiaoyan pun kini telah berubah. Selain itu, Xiaoyan juga telah menggunakan kekuatan spiritual untuk menekan Doqi di dalam tubuhnya hingga dirinya saat ini setara dengan seorang Do Huang bintang 8. Xiaoyan pun mulai berkerumun dengan banyaknya orang yang akan menuju pavilion petir angin. Dari sini, Xiaoyan bisa mendengarkan obrolan dari orang-orang itu. Sial, ternyata sudah banyak orang yang datang. Apakah pavilion timur petir angin bisa menampung banyaknya orang di tempat ini? Pertemuan besar itu akan segera dimulai hari ini, dan secara alami juga pasti banyak yang datang. Dikabarkan orang-orang dari 4 pavilion besar mereka juga telah tiba. Benar, pemenang terakhir dari kompetisi saat itu adalah pavilion petir angin, dan aku saat ini penasaran siapa yang akan menjadi pemenangnya kembali. Sulit untuk memprediksi hal itu karena Feng Qing'er, Tang Ying, Wang Chen, dan juga Mu Qingluan bukanlah orang biasa. Dikabarkan mereka berempat telah masuki kolam darah gunung surga beberapa waktu yang lalu, dan kemungkinan kekuatan mereka saat ini juga telah meningkat. Aku ingin tahu apakah salah satu dari mereka benar-benar berhasil meminjam kekuatan dari kolam darah untuk menembus ke tahap Daozong. Keempat orang itu memang memiliki kekuatan puncak di kelas Do Huang. Jika ditambahkan dengan berbagai teknik, mereka bahkan mampu bertukar pukulan dengan seorang ahli Daozong. Siapapun dari keempatnya yang mampu melakukan terobosan, kemungkinan secara otomatis akan menjadi pemenang dari pertemuan 4 pavilion besar ini. Orang yang lainnya pun
kemudian menimpali. Siapa yang bisa menjamin tentang hal itu? Di dataran tengah ini ada banyak individu yang berbakat dan menyembunyikan kekuatan mereka. Akan selalu ada kuda hitam yang muncul di setiap pertemuan besar dari 4 pavilion. Dan aku ingin tahu kali ini siapa kuda hitamnya yang akan menunjukkan diri. Seseorang yang lainnya pun kemudian mengatakan, apakah kuda hitam yang kau maksud adalah Xiaoyan? Orang itu baru-baru ini telah menimbulkan kegemparan di wilayah utara. Bahkan kepala pavilion utara petir angin Fetian hanya bisa kembali dengan tangan kosong setelah secara pribadi memutuskan untuk mengejar Xiaoyan. Orang hanya bisa membayangkan betapa kuatnya Xiaoyan ini. Ucapanmu memang benar. Xiaoyan itu mungkin memang kuat, tapi tempat ini adalah markas besar dari pavilion petir angin. Apakah kau pikir Xiaoyan berani datang ke tempat ini? Mendengar obrolan dari orang-orang yang ada di depannya, Xiaoyan cukup terkejut dan dia hanya menggosok wajahnya. Tidak menyangka bahwa nama dari Xiaoyan akan langsung terkenal, bak artis papan atas. Tubuh dari Xiaoyan tiba-tiba saja memisahkan diri dari tempat ini dan dia mengambil rute yang lainnya untuk menuju markas besar dari pavilion petir angin. Dan kemudian Xiaoyan pun bergumam, jika aku benar-benar bisa bertemu dengan Feng Xunse, yang terbaik bagiku adalah melihatnya terlebih dahulu sebelum aku melakukan kontak dengannya. Meskipun guru telah mengatakan bahwa aku bisa mempercayai dia sepenuhnya, namun yang terbaik bagiku adalah selalu berhati-hati. Xiaoyan melanjutkan perjalanan sendirian dan setengah jam kemudian dia telah sampai di depan pintu gerbang dari markas utama pavilion petir angin. Di tempat ini benar-benar sudah dipenuhi oleh banyak orang. Dan yang membuat Xiaoyan cukup kagum adalah pavilion timur petir angin terlihat sangat megah. Hal itu memang sesuai dengan reputasinya sebagai 4 pavilion besar yang menguasai dataran tengah ini. Xiaoyan kemudian mulai berkerumun kembali dengan banyaknya orang yang ada di tempat ini. Dan tiba-tiba saja dia cukup terkejut ketika melihat 2 orang tua yang berada di depan pintu gerbang dari pavilion petir angin. Xiaoyan mengernyitkan dahinya sambil mengatakan, bukankah kedua orang tua itu adalah orang yang bersama dengan Feng Qing'er saat itu? Kekuatan keduanya cukup mengesankan. Apakah aku bisa melewati pemeriksaan dari mereka setelah aku mengubah wajahku menjadi orang lain? Baru saja Xiaoyan bergumam seperti itu di dalam hatinya, sekelompok orang yang ada di depan Xiaoyan kini berkata dengan lembut, tidak terduga bahwa peserta kompetisi ini akan disaring oleh tetua Huo dan juga tetua Mu dari pavilion timur petir angin. Kedua orang itu memiliki posisi yang cukup tinggi di dalam pavilion petir angin sendiri, dan proses pemilihan dari mereka adalah sesuatu yang cukup keras. Setelah melihat hari ini, mereka benar-benar memenuhi reputasinya. Namun untungnya, aku datang ke tempat ini hanya untuk menonton, dan aku tidak perlu melewati pos pemeriksaan dari mereka. Mendengarkan kata-kata seperti itu, tanpa sadar, raut wajah dari Xiaoyan berubah menjadi cukup gembira. Tiba-tiba saja, suara dari tetua Huo pun bergema di tempat ini. Aku pikir semua orang telah mengetahui aturan dari pavilion timur petir angin. Siapapun yang ingin berpartisipasi dalam pertemuan besar ini, mereka harus terlebih dahulu mencapai kekuatan bintang 3 Do Huang atau lebih tinggi. Yang kedua, harus berusia kurang dari 30 tahun. Dan yang ketiga, mereka harus bisa bertahan dari 5 serangan yang aku keluarkan. Hanya dengan memenuhi ketiga syarat tersebut, maka kalian akan memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Tapi tentu saja, orang-orang yang datang untuk menonton, mereka bisa langsung naik ke puncak gunung menggunakan jalan batu yang ada di sebelah kiri. Dalam sekejap saja banyak orang memilih jalan batu yang ada di sebelah kiri karena mereka merasa tidak memiliki kualifikasi untuk bertarung di dalam kompetisi ini. Namun ada juga sebagian pemuda yang cukup percaya diri. Mereka pun melalui jalan yang merupakan tempat penyaringan dari tetua Huo dan juga tetua Mu. Namun tidak sedikit dari mereka yang pada akhirnya tidak mampu bertahan dari serangan tetua Huo. Ketika melihat hal ini, Xiaoyan hanya tersenyum. Setelah itu, Xiaoyan akan mengambil rute yang ada di sebelah kiri untuk bisa naik menuju puncak gunung. Tiba-tiba saja, tetua Huo pun mengatakan, bocah, tunggu sebentar.
Mendengar kata-kata seperti ini, Xiaoyan cukup terkejut. Dia secara perlahan melihat pada Tetua Huo, yang kemudian mata dari Tetua Huo menyapu wajah dari Xiaoyan sebelum akhirnya dia mengatakan, "Kau tampaknya memenuhi kualifikasi untuk berpartisipasi di dalam kompetisi. Kenapa kau tidak mencoba melewati jalan ini?" Tatapan mata banyak orang yang ada di tempat ini cukup kaget ketika mendengar Tetua Huo berkata seperti itu pada Xiaoyan. Namun Xiaoyan sendiri mengabaikan tatapan mata dari orang-orang di sekitarnya. Dia kemudian menjawab perkataan dari Tetua Huo, "Mohon maaf Tetua, aku tidak tertarik untuk mengikuti kompetisi dan alasanku datang ke tempat ini hanyalah untuk mencari seseorang." Setelah berkata seperti itu, Xiaoyan pun berjalan untuk menaiki tangga batu yang ada di sebelah kiri. Sementara tetuamu yang ada di samping Tetua Huo kali ini mengatakan, "Bocah itu terlalu sombong. Apakah kau merasakan ada sesuatu yang salah dengan bocah itu?" Tetua Huo segera mengangkat alisnya, kemudian mengatakan, "Aku tidak tahu. Tadinya, aku hanya bisa merasakan energi afinitas api yang cukup besar dari dalam bocah itu sebelum dia melangkahkan kaki menuju jalan batu. Dan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, bocah itu memberikan perasaan yang cukup berbahaya yang tidak bisa dijelaskan. Tapi kemungkinan besar, itu hanyalah sebuah ilusi." Xiaoyan pun berjalan menyusuri tangga batu ini. Tatapan matanya melihat ke tempat sekeliling dan yang membuat Xiaoyan cukup terkejut. Di tempat ini ada banyak pohon yang cukup aneh, berwarna perak. Hal itu mengandung energi petir yang benar-benar padat di dalamnya. Dan Xiaoyan mengetahui bahwa pohon-pohon perak yang ada di tempat ini adalah alasan kenapa perubahan cuaca di pavilion petir angin tidak bisa diprediksi. Selain itu, para murid dari pavilion yang berlatih di bawah pohon-pohon perak, maka mereka akan bisa meningkatkan dogi petir di dalam tubuh mereka secara signifikan. Hal itu membuat Xiaoyan tersenyum kemudian mengatakan, pavilion petir angin benar-benar tahu bagaimana caranya memilih tempat yang bagus. Tidak lama kemudian, Xiaoyan mendengar suara burung bangau yang berteriak dengan keras. Hal itu membuat orang-orang yang ada di sekitar dari Xiaoyan segera melihat ke arah langit sambil mengatakan, "Bangau 7 warna, mungkinkah Nona Feng dari pavilion petir angin ada di sana?" Xiaoyan juga langsung mengangkat kepalanya untuk melihat pada burung bangau 7 warna yang ada di langit. Dan dia saat ini juga bisa melihat sosok seorang gadis yang cukup familiar. Karena itu, memanglah Feng Qing'er. Bangau yang ada di langit itu pun melesat dengan cepat untuk segera menuju ke pavilion petir angin. Sambil memandangi tubuh dari Nona Feng, alis dari Xiaoyan pun tanpa sadar menyatu karena dia bisa merasakan untuk beberapa alasan yang tidak diketahui. Feng Qing'er itu adalah orang yang cukup berbahaya. Hal itu membuat Xiaoyan mengatakan, "Sepertinya gadis ini tidak sederhana. Aku telah melihat orang-orang dari 4 pavilion besar. Jika aku benar-benar membuat perbandingan, maka Feng Qing'er ini adalah yang paling berbahaya. Jika tebakanku tidak salah, pemenang terakhir dalam pertemuan besar 4 pavilion di masa lalu adalah dirinya." 10 menit telah berlalu dan kali ini Xiaoyan telah tiba di markas besar dari pavilion petir angin. Tatapan matanya melihat pada seluruh orang yang ada di tempat ini, dan itu benar-benar sangat banyak. Detik berikutnya, Xiaoyan pun bergerak dan dia menuju pohon besar yang berwarna perak dekat sini. Tatapan matanya terus melihat pada banyaknya orang yang berdatangan demi bisa menyaksikan kompetisi dari pertemuan besar 4 pavilion. Tatapan mata Xiaoyan kali ini juga melihat bahwa di depan sana ada sebuah stadion yang terbuat dari kayu-kayu berwarna perak. Hal itu membuat stadionnya terlihat cukup mencolok. Beberapa lubang juga telah muncul di dalam stadion itu. Tampaknya ini merupakan tempat yang digunakan oleh para murid dari pavilion petir angin untuk melakukan pelatihan. Selanjutnya, Xiaoyan juga melihat kursi yang ada di ketinggian tempat itu. Dia menebak seharusnya itu adalah kursi VIP yang hanya akan ditempati oleh para petinggi dan juga tamu undangan dari pavilion petir angin. Setelah mengamati sejenak, Xiaoyan mengambil posisi duduk bersila di pohon berwarna perak dan dia menunggu untuk dimulainya kompetisi di dalam tempat ini. Tidak lama kemudian ada suara gong terdengar. Xiaoyan segera membuka matanya dan kali ini dia melihat banyak murid-murid dari pavilion petir angin sudah berkumpul mengelilingi stadion. Hal itu membuat Xiaoyan segera berkata,
para murid dari pavilion petir angin ini memang sangat terlatih. Tidak lama setelah Xiaoyan bergumam seperti itu, ada sebuah cahaya petir yang turun dari langit, dan tiba-tiba saja raut wajah dari Xiaoyan berubah ketika dia melihat wajah yang cukup familiar, karena itu adalah Fei Tian. Dia kali ini datang bersama dengan pimpinan pavilion petir angin yang lainnya. Banyak orang yang ada di sekitar dari Xiaoyan segera mengatakan, sebenarnya itu adalah 4 kepala pavilion petir angin. Sungguh tidak terduga. Orang-orang itu memang memenuhi reputasinya. Jika aku tidak salah tebak, seharusnya orang yang berada di tengah itu adalah Lei Xunzi. Ketika mendengar ucapan dari orang yang ada di sekitarnya, tatapan mata Xiaoyan segera melihat pada orang yang ada di tengah dengan tubuh yang cukup besar. Xiaoyan tidak bisa merasakan aura dari dalam tubuh orang ini, yang tampaknya dia seperti orang biasa. Namun Xiaoyan di dalam hatinya tidak bisa meremehkan orang itu karena dia tahu bahwa sebenarnya itu merupakan Lei Xunzi yang berada di tahap Daozun. Xiaoyan menghela nafas, kemudian bergumam, apakah itu adalah kepala utama dari pavilion petir angin yang bernama Lei Xunzi? Orang itu memang sangat menakutkan, karena ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat sosok yang berada di tahap Daozun dengan tubuh yang asli. Meskipun Pak Tua berjubah ungu yang dia temui di dalam aula jiwa, namun orang itu hanyalah gumpalan kekuatan spiritual dan bukan tubuh aslinya. Tidak lama kemudian ada suara angin yang muncul di langit. Semua orang saat ini cukup tercengang karena bisa melihat sebuah pedang yang sangat besar tiba-tiba saja muncul di langit dengan cara yang cukup aneh. Lei Xunzi tiba-tiba saja berdiri dari tempat duduknya ketika melihat pedang itu yang kemudian mengatakan, Jian Xunzi, kau adalah orang yang paling cepat tiba kali ini. Pedang besar yang ada di langit akhirnya menghilang. Segera setelah itu dua sosok mulai terlihat dan perlahan turun dari udara. Salah satu dari dua sosok itu adalah Tang Ying yang dikenal oleh Xiaoyan, karena sebenarnya mereka adalah orang yang berasal dari pavilion 10.000 pedang. Pria tua yang ada di samping dari Tang Ying adalah pimpinan dari pavilion 10.000 pedang sendiri. Jian Xunzi tidak mempedulikan sapaan dari Lei Xunzi. Dia segera mengambil posisi untuk duduk di kursi yang telah disiapkan untuknya. Sementara Tang Ying yang ada di samping Jian Xunzi segera memberikan hormat pada Lei Xunzi. Tidak lama setelah itu, ada sebuah gumpalan energi yang tiba-tiba saja muncul dan berubah menjadi dua sosok. Salah satunya segera mengambil posisi duduk di kursi yang tidak jauh dari Jian Xunzi sambil berkata, hehehe, Jian tua, kau sebenarnya masih memiliki temperamen seperti itu. Pertandingan saat itu sepertinya masih menjadi noda di dalam hatimu. Orang yang mengatakan hal ini adalah seorang lelaki tua berjubah hitam. Dia datang bersama dengan orang yang cukup familiar, yaitu Wang Chen, karena sebenarnya mereka berdua berasal dari pavilion musim semi kuning. Jian Xunzi hanya melirik pada pria tua berjubah hitam sebelum akhirnya dia berkata dengan nada suara yang cukup ketus, pada saat itu diriku memang tidak beruntung dan hanya kalah tipis dari Lei Xunzi. Namun setidaknya aku masih lebih baik jika dibandingkan dengan orang yang hanya bisa bertahan selama 100 kali pukulan di tangan Feng Xunzi sebelum akhirnya kalah telak di tangan itu. Ucapan dari Jian Xunzi itu dalam sekejap saja membuat raut wajah dari pria berjubah hitam yang merupakan pimpinan dari pavilion musim semi kuning menjadi sangat jelek. Baru saja dia akan berkata, tiba-tiba saja tatapan mata Jian Xunzi melihat ke arah langit yang kemudian mengatakan, orang itu jelas memiliki kecepatan yang paling cepat di antara kita berempat. Namun dia selalu suka menjadi orang yang terakhir kali tiba. Setelah Jian Xunzi berkata seperti ini, banyak tatapan mata melihat ke arah langit. Karena di tempat itu sendiri segera muncul angin puyuh yang cukup besar. Dan itu membuat banyak orang terkejut. Sementara tatapan mata dari Xiaoyan sendiri kini juga telah menegang. Kemudian berkata, apakah itu adalah Feng Xunzi? Angin puyuh yang ada di langit pun segera tersebar, telah memperlihatkan dua sosok. Salah satunya adalah Mu Qingluan dan yang satu lagi memang Feng Xunzi. Orang-orang yang ada di tempat ini pun segera mengatakan sebenarnya itu memang Feng Xunzi. Tidak terduga, 4 ahli Daozun
benar-benar berkumpul di pertemuan besar pavilion kali ini. Tidak rugi aku melakukan perjalanan yang cukup jauh. Sementara orang yang lainnya juga mengatakan biasanya cukup sulit untuk bisa melihat seorang elit dusun. Namun 4 dari mereka kini telah muncul bersama-sama. Pertemuan besar 4 pavilion memang sangat megah dan tidak heran itu menarik begitu banyak orang. Benar, aku ingin tahu siapa yang akan menjadi pemenang dari pertemuan besar kali ini. Sebuah kegembiraan muncul di dalam hati Xiaoyan karena dirinya bisa melihat sosok dari Feng Xunze. Dan selanjutnya Feng Xunze pun berjalan menuju tempat dari Lei Xunze dan juga yang lainnya. Dari aura yang bisa dirasakan oleh Xiaoyan, Feng Xunze ini memang jauh lebih kuat daripada 3 dusun yang lainnya, di mana saat ini Lei Xunze dan juga Jian Xunze buru-buru berdiri dan menangkupkan kedua tangannya pada Feng Xunze. Sementara Huang Quan Xunze dari pavilion musim semi kuning hanya terlihat cukup dingin ketika melihat kedatangan Feng Xunze. Sepertinya mereka memiliki beberapa konflik. Feng Xunze pun segera tersenyum pada Lei Xunze dan juga Jian Xunze, namun dia tidak menganggap Huang Xunze karena orang itu dianggap tidak sopan oleh Feng Xunze. Tidak lama kemudian, sambil melihat banyaknya orang yang ada di tempat ini, Lei Xunze pun berkata, hari ini adalah hari di mana pavilion petir angin akan mengadakan pertemuan besar 4 pavilion. Terima kasih banyak pada semuanya yang telah datang ke Gunung Petir Angin ini untuk menyaksikan kompetisi di pavilion petir anginku. Namun aku pikir semua orang seharusnya sudah mengetahui aturan dengan jelas, dan aku harap tidak ada satupun dari kalian yang mengganggu jalannya pertemuan besar ini. Semua orang hanya bisa terdiam, dan ketika melihat hal ini Lei Xunze hanya bisa menganggukkan kepalanya. Selanjutnya suara gong pun terdengar, yang kemudian Lei Xunze kembali berkata, jumlah peserta dari pertemuan besar 4 pavilion adalah 53. Hal itu sudah termasuk 4 murid dari 4 pavilion. Aturan lama masih akan tetap berlaku dan pertempuran yang kacau akan segera diadakan di dalam arena pertarungan. Hal ini hanya akan menyisakan 8 orang saja. Setelah Lei Xunze berkata seperti ini, para peserta pun satu persatu memasuki arena pertarungan. Bahkan Mu Qingluan, Tang Ying, dan juga Wang Chen yang tadinya duduk di kursi VIP, mereka saling memandang sebelum akhirnya juga turun ke arena pertarungan. Detik berikutnya, hal itu juga langsung disusul oleh Feng Qing'er. Dalam sekejap saja, suasana di tempat ini menjadi semakin gempar karena Feng Qing'er dianggap sebagai artis utama dari pertemuan 4 pavilion ini. Saat melihat kemunculan dari Feng Qing'er, sebuah kejutan muncul dalam tatapan mata Feng Xunze, Jian Xunze, dan juga Huang Quan Xunze. Segera setelah itu, Jian Xunze tertawa sambil mengatakan, sepertinya Lei Xunze benar-benar berinvestasi dalam hal ini. Bahkan kau secara pribadi membantu menyembunyikan kekuatan asli dari Feng Qing'er. Apakah kau memiliki rencana untuk mengejutkan kita semua? Mendengar ucapan seperti itu, Lei Xunze hanya tertawa terbahak-bahak, kemudian mengatakan, apa yang kau katakan Jian Xunze? Status gadis ini cukup unik, oleh karenanya hanya ini yang bisa kulakukan. Dan aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Tatapan mata dari Feng Xunze terus melihat pada Feng Qing'er, yang kemudian dia berkata dengan lembut, sepertinya Lei Xunze benar-benar ingin terus memegang posisi teratas dari pertemuan besar 4 pavilion. Dan kali ini, kemungkinan pavilion petir angin masih memiliki peluang tertinggi untuk mendapatkan kemenangan. Ucapan dari Feng Xunze itu membuat Lei Xunze tertawa. Sambil melambaikan tangannya, dia pun menjawab, Feng Xunze, kau terlalu tinggi di dalam penilaian ini. Gadis Mu Qingluanmu itu adalah seseorang yang juga berasal dari suku burung mitos. Jika dia berhasil mengaktifkan garis keturunannya, kemungkinan dirinya akan menjadi orang yang luar biasa di antara generasi muda. Mendengar ucapan dari Lei Xunze, Feng Xunze hanya bisa tersenyum menanggapi hal ini. Sementara Huang Quan Xunze yang ada di sampingnya hanya mengerutkan kening. Meskipun Wang Chen bisa dianggap sebagai orang yang cukup kuat di dalam pavilion musim semi kuning, namun bakatnya tidak bisa dibandingkan dengan Feng Qing'er dan juga Mu Qingluan. Bahkan selama ini, pavilion musim semi kuning selalu mendapatkan peringkat terakhir dari pertemuan besar 4 pavilion. Namun Huang Quan tidak berdaya menghadapi situasi seperti ini.
Sementara tatapan mata dari Xiaoyan terus terkunci pada Feng Qing'er. Dia selalu bisa merasakan sebuah bahaya yang cukup samar dari gadis itu. Namun hal ini tidak ada hubungan dengan kekuatan milik Feng Qing'er. Sebaliknya, itu adalah sebuah perasaan samar yang tidak bisa dijelaskan. Xiaoyan menghela nafas dengan panjang, kemudian mengamati orang-orang yang menjadi peserta kompetisi sambil mengatakan, tempat ini memang layak menjadi dataran tengah. Bahkan di wilayah hitam, seseorang akan cukup kesulitan menemukan beberapa ahli dohwang muda. Tapi tidak terduga, di pertemuan besar 4 pavilion akan menarik para pemuda di level dohwang. Setelah bergumam seperti ini, tatapan mata dari Xiaoyan dikejutkan dengan sosok yang dia lihat di arena pertarungan. Karena itu adalah orang yang telah dikenal oleh Xiaoyan di masa lalu. Hal ini membuat Xiaoyan berkata, Lin Yan, sebenarnya apa yang dilakukan orang itu di tempat ini? Setelah merasa para peserta sudah memasuki arena, Lei Xunze pun segera mengatakan, karena semua orang telah berkumpul, maka biarkan kompetisi ini dimulai. 53 peserta yang ada di arena pertarungan melihat satu sama lain dengan cukup waspada. Karena di tempat ini, semuanya adalah lawan dan tidak ada yang menjadi kawan. Tatapan mata dari Xiaoyan terus memperhatikan Lin Yan dan dia bisa merasakan bahwa orang itu sebenarnya telah mencapai tahap dohwang bintang keempat. Xiaoyan segera tersenyum, kemudian bergumam pada dirinya sendiri. Tidak terduga, Lin Yan benar-benar bisa mencapai level dari dohwang setelah lama tidak bertemu. Aku ingat, sebelum diriku melakukan retreat saat itu, kekuatan Lin Yan hanya berada di tahap dohwang. Tampaknya, dia juga bertemu dengan beberapa pertemuan yang cukup beruntung dan juga unik selama bertahun-tahun ini. Tapi kenapa aku tidak bisa bertemu dengan Lin Xiuya dan juga Liu Qing? Seharusnya mereka bertiga pergi bersama-sama saat itu. Setelah Xiaoyan berkata seperti ini, suara dentangan di arena pertempuran pun terdengar. Karena sebenarnya pertarungan di tempat itu sudah pecah. Dan hal ini membuat keributan yang cukup besar di arena pertarungan. Berbagai sorakan dari para penonton yang ada di tempat ini menjadi semakin meriah saja ketika menyaksikan pertempuran itu. 10 menit telah berlalu, kekacauan yang ada di arena pertarungan kini semakin berkurang. Karena sebenarnya sudah lebih dari 10 orang telah terluka parah dan mereka hanya bisa mengambil langkah untuk mundur, meninggalkan arena pertarungan ini sebelum dibunuh oleh pihak lain. Sementara tatapan mata dari Xiaoyan terus melihat pada Lin Yan dan dia kini bergumam. Kelincahan dari Lin Yan itu benar-benar sangat aneh. Gerakannya memang sangat jelek. Meskipun gerakan dari Lin Yan saat ini sangat jelek, seperti seekor bebek, namun Xiaoyan tahu bahwa seharusnya itu merupakan teknik tingkat tinggi yang tidak kalah dengan gerakan 3000 petir. Xiaoyan tersenyum, kemudian mengatakan, orang itu benar-benar memiliki pertemuan yang unik selama bertahun-tahun ini. Detik berikutnya tatapan mata dari Xiaoyan pun bergeser, melihat pada Feng Qing'er, Mu Qingluan, Tang Ying, dan juga Wang Chen. Mereka berempat adalah orang yang cukup tenang di dalam pertempuran ini, dan sebenarnya mereka telah membuat garis lingkaran kecil yang menjadi pembatas. Siapapun yang memasuki lingkaran ini maka akan langsung dihajar oleh mereka berempat. Hal itu membuat para peserta lain yang ada di arena benar-benar tidak berani untuk mendekati lingkaran dari Feng Qing'er, Mu Qingluan, Tang Ying, ataupun Wang Chen. Pertempuran terus berlanjut dan saat ini hanya menyisakan 11 orang saja di arena pertarungan. Suasana dari arena pertarungan yang sebelumnya kacau menjadi cukup sunyi ketika 11 orang itu terlihat cukup terengah-engah namun juga masih waspada terhadap satu sama lain. Raut wajah dari Xiaoyan terlihat cukup berseri ketika dia melihat Lin Yan menjadi salah satu orang dari 11 orang ini. Lin Yan bisa bertahan sejauh ini adalah karena teknik do aneh yang telah dia kuasai. Namun di sisi lain, Xiaoyan juga cukup khawatir karena sebenarnya Lin Yan sekarang telah menjadi orang terlemah di dalam arena pertarungan. Lawan-lawannya memiliki level dohwang bintang 7 ke atas, sementara Lin Yan hanya di level dohwang bintang keempat. Tiba-tiba saja raut wajah dari Lin Yan yang ada di arena pertarungan cukup menegang ketika dia bisa melihat seorang pemuda berbaju merah dengan dingin mengeluarkan pedang di tangannya dan bergerak dengan cepat menuju tempat Lin Yan. Ketika melihat hal ini, tubuh dari Lin Yan buru-buru mengambil langkah untuk mundur
Namun si pemuda berbaju merah tidak berniat untuk mengalahkan Lin Yan. Sebaliknya, dia terus mendorong Lin Yan ke arah belakang. Ketika melihat hal itu, Zhou Yan pun bergumam, sepertinya ada yang salah dengan orang itu. Kenapa dia tidak langsung mengalahkan Lin Yan, namun dirinya malah mendorong Lin Yan untuk terus mundur menghindari serangannya. Setelah berkata seperti ini, tatapan mata dari Zhou Yan pun membeku karena dia bisa melihat bahwa sebenarnya pemuda berbaju merah ini memang sengaja mendorong Lin Yan untuk memasuki lingkaran dari Wang Chen. Zhou Yan tersenyum sinis, kemudian berkata, orang itu memang benar-benar memaksa Lin Yan masuk ke dalam jangkauan serangan dari Wang Chen. Orang itu masih saja licik seperti sebelumnya. Dan akhirnya, pemuda berbaju merah yang terus mendorong Lin Yan mundur, dia segera tersenyum, kemudian menghindar dari hadapan Lin Yan. Sementara Lin Yan sendiri raut wajahnya sudah sangat jelek ketika dia mengetahui bahwa dirinya saat ini telah masuk ke dalam lingkaran yang merupakan batas wilayah milik Wang Chen. Dalam sekejap saja, Wang Chen mengeluarkan dogi berwarna hitam. Hal itu membuat Lin Yan ketakutan, kemudian berteriak, "Berhenti, aku mengaku kalah." Namun Wang Chen hanya tertawa bengis melihat ketakutan di raut wajah dari Lin Yan. Segera setelah itu, dia meluncurkan serangannya dan hal ini mengenai bahu dari Lin Yan, membuatnya terlempar mundur sambil memuntahkan darah segar. Seluruh penonton yang ada di tempat ini, mereka tidak menduga bahwa sebenarnya Wang Chen akan melanggar aturan dari kompetisi. Namun banyak dari mereka hanya bisa terdiam dan tidak ada yang berani memperingatkan Wang Chen tentang hal ini karena dirinya adalah murid dari pavilion musim semi kuning. Detik berikutnya, Wang Chen segera mengeluarkan belati dan tubuhnya dalam sekejap saja melesat cepat menuju ke arah Lin Yan. Ketika melihat hal ini, banyak para penonton yang ada di sekitarnya segera mengatakan, Wang Chen, dia benar-benar tidak tahu malu. Sementara Lin Yan, yang tatapan matanya sudah dipenuhi dengan ketakutan, dia kali ini sudah pasrah. Sambil menutup matanya, Lin Yan pun bergumam, apakah sebenarnya aku akan mati di tempat ini? Baru saja Lin Yan berkata seperti itu, tiba-tiba saja dia merasakan tubuhnya ditarik oleh kekuatan hisap dari arah belakang. Karena sebenarnya itu dilakukan oleh Zhou Yan yang sudah memasuki arena pertarungan ini untuk menyelamatkan Lin Yan. Selanjutnya, Zhou Yan pun berbisik pada Lin Yan, sebenarnya kenapa dengan kau ini? Apakah tidak ada hal lain yang bisa kau lakukan selain berpartisipasi dalam kompetisi seperti ini? Lin Yan cukup terkejut ketika dia mendengar suara yang cukup familiar di telinganya. Selanjutnya, Lin Yan pun menoleh pada Zhou Yan yang ada di sampingnya. Namun tiba-tiba saja Zhou Yan tersenyum sambil mengatakan, "Shh, jangan bilang apapun." Meskipun wajah dari Zhou Yan telah berubah ketika dia menyamar menggunakan topeng, namun Lin Yan masih bisa mengenali suara dari Zhou Yan. Yang selanjutnya, dia mengangguk sambil tersenyum. Lin Yan berkata, "Zhou Yan, sebenarnya kau juga telah berada di dataran tengah ini." Zhou Yan hanya tersenyum pada Lin Yan dan tidak berkata apapun. Detik berikutnya, banyak para penjaga dari pavilion petir angin ini telah muncul di arena pertarungan. Mereka melayang di langit sambil memandangi Zhou Yan. Salah satu ketua dari penjaga pun berkata, "Siapa kau sebenarnya? Kenapa kau mengganggu kompetisi ini?" Mendapat pertanyaan seperti itu, Zhou Yan melepaskan tangan dari bahu Lin Yan, kemudian mengangkat kepalanya ke arah langit, lalu mengatakan, "Menurut aturan dari pertemuan besar, seseorang tidak diperbolehkan menyerang setelah lawannya mengakui kekalahan. Namun orang itu benar-benar mengabaikan aturan dari kompetisi ini. Bukannya kalian menangkap dia, tapi kenapa kalian malah mengepungku?" Ucapan dari Zhou Yan itu membuat semua orang yang ada di tempat ini cukup terkejut, karena apa yang dikatakan oleh Zhou Yan adalah sebuah kebenaran, dan para penonton yang ada di tempat ini hanya bisa terdiam karena mereka mengetahui status dari Wang Chen yang berasal dari pavilion musim semi kuning. Tidak ada satupun orang yang memiliki keberanian untuk menantang orang dari pavilion besar. Tiba-tiba saja Wang Chen melihat pada Zhou Yan dan juga Lin Yan sambil mengatakan, orang itu hanyalah sampah yang mengandalkan keberuntungan untuk bisa mencapai titik ini, dan bukan sebuah masalah jika aku membunuhnya karena dia hanyalah seorang anjing yang busuk. Ucapan dari Wang Chen itu membuat Lin Yan cukup marah. Dia baru saja akan maju
namun Xiaoyan menahannya, yang kemudian tatapan mata dari Xiaoyan melihat pada Wang Chen. Dia sedikit tersenyum, kemudian berkata, "Sepertinya orang-orang dari pavilion musim semi kuning memang memiliki kualitas yang buruk sepertimu. Alasan kau bisa bertahan sampai detik ini hanyalah karena kau mengandalkan reputasi dari pavilion musim semi kuning. Tidak ada sesuatu yang bisa disombongkan dari dalam tubuhmu." Ucapan dari Xiaoyan dalam sekejap saja membuat raut wajah dari Wang Chen ini telah berubah, dipenuhi kemarahan. Sementara orang-orang yang ada di tempat ini segera berkata, "Sebenarnya siapa orang itu? Kenapa dia sangat sembrono untuk memprovokasi Wang Chen dari pavilion musim semi kuning?" Detik berikutnya sebuah tawa yang tua ini terdengar dari kursi VIP. Karena itu adalah Huang Quan Zunze yang segera berdiri kemudian mengatakan, "Bukan hakmu sebagai generasi muda untuk menyebut nama dari pavilion musim semi kuningku. Sebenarnya kau itu murid siapa? Kenapa kau lancang di tempat ini? Panggil gurumu. Seharusnya dia memiliki beberapa kemampuan karena muridnya terlihat sangat arogan." Tatapan mata dari banyaknya orang yang ada di tempat ini terlihat sangat terkejut karena mereka bisa merasakan bahwa sebenarnya Huang Quan Zunze cukup marah dengan Xiaoyan. Detik berikutnya, Huang Quan Zunze bisa merasakan sesuatu yang cukup aneh dari Xiaoyan yang ada di arena pertarungan. Hal itu membuat tatapan matanya segera terpana yang kemudian diikuti dengan Lei Xunze, Feng Xunze, dan juga Jian Xunze. Mereka juga memiliki perasaan yang sama dan bisa merasakan bahwa Xiaoyan sebenarnya telah menyembunyikan kekuatannya. Mendengar kata-kata dari Huang Quan Zunze, Xiaoyan yang ada di arena pertarungan buru-buru melangkah maju dan menangkupkan kedua tangannya sambil berkata, "Huang Quan Zunze benar-benar terlalu menganggapku yang kecil ini. Aku hanya berkata sesuai fakta. Temanku sudah mengakui kekalahan, tapi Wang Chen masih melancarkan gerakan pembunuh. Tindakan seperti ini sudah melanggar aturan dari kompetisi. Ketiga Tuan Douzun pasti juga telah melihat pelanggaran ini dengan mata kepala mereka sendiri. Dan aku pikir semuanya tahu siapa yang benar dan juga siapa yang salah dalam hal ini." Ucapan dari Xiaoyan itu membuat banyak orang yang ada di tempat ini merasa cukup kagum karena tidak ada generasi muda yang berani berkata seperti itu terhadap seorang ahli di tahap Douzun. Sementara ucapan dari Xiaoyan membuat Huang Quan Zunze memiliki ekspresi yang menjadi jelek karena merasa direndahkan. Setelah itu, dia menatap pada Lei Xunze sambil berkata, "Benar-benar bocah yang pandai berbicara. Lei Xunze, selesaikan masalah kecil ini dan jangan halangi kompetisi hari ini." Mendengar ucapan dari Huang Quan, Lei Xunze pun melihat pada Feng Xunze dan juga Jian Xunze lalu berkata, "Menurut kalian berdua, bagaimana aku harus menangani masalah hari ini?" Sebelum Feng Xunze dan juga Jian Xunze menjawabnya, tiba-tiba saja Huang Quan Zunze pun berkata, "Mari kita lakukan sesuai aturan dan siapapun yang melakukan pelanggaran dari kompetisi ini harus mendapatkan hukuman berat. Namun karena ini merupakan pelanggaran pertama dari orang luar, biarkan saja dia menderita 50 pukulan dari penangkal petir yang kemudian usir saja dia dari gunung petir angin ini." Mendengar ucapan dari Huang Quan Zunze, tiba-tiba saja Feng Xunze tertawa yang kemudian menjawabnya, "Bukan dia yang salah. Apakah kau akan membuat Lei Xunze menjadi orang yang tidak adil dengan menghukum bocah ini secara acak?" Mendengar ucapan itu, tatapan mata dari Huang Quan Zunze berubah menjadi sangat jelek. Dia berpikir jika hari ini membiarkan Xiaoyan pergi, maka di masa depan nanti pavilion musim semi kuning mereka akan menjadi bahan ejekan. Sementara Jian Xunze sambil menggosok janggutnya, dia mengatakan, apa yang diucapkan oleh Feng Xunze adalah benar. Meskipun bocah ini telah mengganggu kompetisi, namun dia melakukannya bukan tanpa alasan. Selain itu, tindakan dari Wang Chen sudah jelas bahwa dia melanggar aturan dan akan cukup sulit menjelaskan sesuatu pada orang lain. Jika bocah ini dihukum, kenapa kita tidak membiarkan masalah ini saja dan menganggapnya tidak ada? Biarkan dia pergi bersama dengan temannya, sementara kompetisi ini bisa dilanjutkan. Bagaimana? Apakah kalian setuju? Ucapan dari Feng Xunze dan juga Jian Xunze membuat Lei Xunze cukup terkejut. Namun apa yang mereka berdua katakan adalah sebuah kebenaran dan Wang Chen memang telah melanggar aturan. Sebelum Lei Xunze memberikan keputusan apa yang harus dilakukan, tiba-tiba saja Huang Quan berdiri. Tatapan matanya melihat tajam ke arah Xiaoyan
kemudian berkata, "Bocah kecil, karena kau berpikir bahwa Wang Chen bisa bertahan sampai akhir hanya karena dia mengandalkan reputasi dari pavilion musim semi kuningku, maka aku orang tua ini akan memberimu kesempatan untuk bertarung dengan Wang Chen. Jika kau bisa menang melawannya, maka kau akan bebas membawa temanmu pergi dari tempat ini. Bagaimana? Apakah kau setuju?" Mendengar ucapan seperti itu, Lin Yan segera menarik tangan dari Xiaoyan sambil mengatakan, "Xiaoyan, jangan pedulikan ucapan orang tua itu. Ayo, kita pergi saja dari tempat ini." Namun detik berikutnya, Wang Chen pun segera berkata, "Jika kau tidak berani bertarung denganku, maka kau harus sujud 3 kali pada guruku dan masalah ini akan dianggap selesai. Jika tidak, maka kau tidak akan bisa pergi." Berbagai obrolan pun langsung menyebar di tempat ini, dan semua orang penasaran apakah Xiaoyan akan memilih bertarung atau tidak. Akhirnya, Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam. Baru saja dia akan melangkah maju, Lin Yan kembali menarik tangan dari Xiaoyan sambil mengatakan, "Xiaoyan, jangan gegabah." Sementara Xiaoyan hanya tersenyum pada Lin Yan, lalu berkata dengan lembut, "Tenanglah, orang-orang yang datang dari Akademi Jianan bukan orang yang lemah, dan mereka tidak bisa diinjak dengan mudah oleh orang-orang dari pavilion musim semi kuning." Setelah mengatakan hal ini pada Lin Yan, tatapan mata Xiaoyan melihat pada Wang Chen, kemudian berkata, "Majulah, aku menerima tantanganmu." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan benar-benar mampu mengalahkan Wang Chen yang sangat sombong itu karena percaya diri bisa mengalahkan seorang Xiaoyan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Koprol Shop.